Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fadila Daulay dari kelas PGMI 5 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah perkembangan bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Secara sederhana, definisi atau pengertian bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep maupun perasaan. Bahasa merupakan sebuah sistem yang berarti bahwa bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa mempunyai sistem berupa lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa dapat melambangkan sesuatu yang disebut dengan makna atau konsep. Karena itulah dapat disimpulkan bahwa setiap bunyi atau perkataan memiliki suatu makna. Bahasa menurut para ahli. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, bahasa ialah pernyataan yang terdapat pada pikiran seseorang dengan menggunakan perantara ucapan dan juga sesuatu yang dapat mencerminkan ide seseorang ke dalam arus udara dengan media mulut. Yang kedua, Surjono. Sedangkan bahasa menurut Surjono Sukanto ialah sebuah sarana perhubungan rohani yang penting dalam kehidupan bersama. Yang kemudian, menurut I.G.N. Oka dan Suparno. Menurut I.G.N. Oka dan Suparno, bahasa adalah sistem simbol suara lisan yang arbitrer yang dipakai oleh sekelompok orang atau masyarakat sebagai perangkat komunikasi. Materi kedua yaitu tahapan pemerolehan bahasa. Berikut ini tahapan-tahapan anak memperoleh bahasa ketika hidup di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu tahap pralinguistik. Seorang bayi mulai mengenal kata melalui beberapa tahapan yang hampir sama. Menurut Kaplan dalam Daud bahwa urutan tahapan perkembangan pralinguistik pada anak dapat kita kenali sebagai berikut. Yang pertama yaitu tangisan. Anak sejak lahir sudah belajar bahasa yaitu melalui tangisannya. Sebelum lahir pun, anak sudah belajar bahasa, hanya saja belum dapat kita lihat dan dengarkan kemampuan verbal secara nyata. Baru setelah lahir, dapat kita amati proses belajar bahasa anak melalui tangisan. Yang kedua, vokalisasi. Anak setelah umur 1 bulan sudah mengembangkan vokalisasi yang berbeda dengan tangisan. Ciri penanda vokalisasi adalah variasi vokal yang berbeda antara tahap tangisan. Yang ketiga, ocehan. Anak umur 1,5 tahun sudah mulai dengan ocehan kombinasi konsonan dan vokal sudah mulai tampak. Keempat, ujaran terpola. Umur 1 tahun, anak sudah mulai berkata dengan pola ujaran yang benar dan dalam satu kata permulaan. Yang ketiga yaitu tahap penguasaan. Kata dalam kalimat arti penguasaan di sini sudah merujuk pada pemahaman dan aplikasi yang nyata. Artinya, seorang anak dikatakan benar-benar menguasai kosakata jika dapat memaknai, memilih, dan menggunakan kata secara tepat dan dalam berkomunikasi. Selain itu, anak juga dapat menerapkan kata tersebut dalam kalimat-kalimat ataupun percakapan dengan orang lain secara komunikatif. Penguasaan kata dalam kalimat pada tahap ketiga ini juga dapat dikatakan bahwa pembelajaran sudah mulai menguasai kompetensi pragmatis. Materi selanjutnya yaitu problematika atau masalah bahasa anak. Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerusan impuls ke otak, otot, dan organ pembuat suara. Terdapat perbedaan antara bicara dan bahasa. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu kata. Bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Bahasa merupakan salah satu cara berkomunikasi. Ada beberapa penyebab anak mengalami gangguan bahasa. Yang pertama yaitu masalah pada kemampuan bicara dan bahasa. Anak yang bisa mengatakan beberapa kata, namun tidak bisa mengerangkainya menjadi sebuah kalimat yang bisa dipahami, diperkirakan ia mengalami keterlambatan bahasa. Yang kedua, ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran menjadi salah satu penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa juga. Yang ketiga, disabilitas. Kondisi kesehatan atau disabilitas dan masalah pada perkembangan otak anak seperti autis ikut menjadi penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa. Yang keempat, masalah pada mulut. Adanya masalah pada mulut, lidah, atau langit-langit juga menyebabkan anak terlambat berbicara. Yang terakhir, ada faktor genetik.
Sebanyak 40% penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa dikarenakan faktor genetik keluarga. Misalnya, dalam satu keluarga, anggota keluarga yang lain memiliki riwayat keterlambatan bicara, maka besar kemungkinan anak juga mengalami hal yang sama. Baiklah, sampai di sini presentasi saya tentang masalah perkembangan bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.